sama jadi aku. Harusnya kamu membusuk di penjara. Ini kok emailnya kayak buat gue? Rafki, Satya, sama Andika. Kamu aku akan balas. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Lu pergi aja lah, udah gak usah pedulin gue lagi. Lu cari aja kebahagiaan lu sendiri. Gue tuh baru sadar. Apa yang gue rasain ke lu, itu tuh bukan cinta. Ini gue ngomong sekali lagi ya. Gue gak cinta sama lu. Bentar. Ibu hamil kan nggak boleh makan mentah, bahaya tau. Kenapa kamu ngeliatin saya seperti itu? Ada masalah? Saya gak suka ya sikap kamu ke Ayuna. Oh ya? Sikap apa? Kamu perhatian ke Ayuna di depan saya. Ya apa yang kamu rasa, apa yang kamu percaya itu hak kamu. Tapi ya, saya emang gak ada apa-apa sama Yuna. Kamu tenang aja. Karena itu semua yang ada di pikiran kamu tidak akan terjadi. Kecuali kalau kamu memang bukan suaminya Ayuna. Lo lihat ya Tristan, gue gak akan diem aja begini. Gue akan balas lo. Ada kiriman video dari Rio. Rafka. Mas Rafka? Apa mungkin itu Mas Rafka? Kita belum tahu pasti. Tunggu sebentar. Halo Rio. Halo Mas Rafki. Saya mendapatkan hasil rekaman CCTV yang ada di minimarket dekat pesisir pantai, Mas. Dan di dalam rekaman itu, saya melihat sesosok pria yang posturnya tuh mirip sekali dengan Mas Rafka. Tapi Mas, sayangnya nggak ada kamera yang berhasil menyoroti wajahnya itu dengan jelas, Mas. Oke Rio, ini video kapan Rio? Semalam, Mas. Tadi malam. Rio, kamu boleh coba cek ke minimarketnya nggak? Coba cek ke situ, siapa tahu kalau Rafka memang masih hidup. Harusnya dia masih di situ. Siap, baik Mas. Saya segera cek. Oke, kabarin saya ya. Jadi, apa mungkin itu Mas Rafka? Kita belum tahu Ayuna. Tapi kamu tenang dulu ya. Besok kita ke sana. Tapi kalau misalnya Mas Rafka masih hidup, kenapa dia nggak pulang? Ya, aku juga nggak tahu. Yang pasti kita tahu jawabannya besok. Hei, ada mobil! Harta. Saya bantu Pak ya. Oke.
Aman, Pak. Aman. Cuman lebam aja, tapi aman kok. Thank you ya udah bantuin gua tadi. Sama-sama, Pak. Ngomong-ngomong, Pak Tristan kenal sama mereka? Atau musuh Pak Tristan? Atau gimana? Saya kenal aja enggak, apalagi musuh saya. Saya lagi naik motor, tiba-tiba dihadang, terus diajak berantem ya. Saya ladenin, tapi saya sama sekali nggak kenal sama mereka. Lain kali hati-hati, Pak. Mungkin aja mereka bisa nyerang lagi. Ya udah, saya duluan ya. Thank you ya, Karta. Ya, hati-hati, Pak. Rafka, Ayuna. Selamat malam. Papa gimana? Udah baikan atau belum? Makannya? Udah? Kalau obatnya udah diminum juga, Pak? Papa sengaja mau tunggu kalian pulang supaya kita bisa menikmati makan malam sama-sama. Abis itu Papa akan minum obat. Loh, ini jadi Papa belum makan? Pak, ngapain sih nungguin aku sama Ayuna? Kalau Papa penyakit jantungnya sampai kumat lagi gimana? Makan dulu deh, Pak. Ayuna, kamu tolong ambil obat ya. Kenapa rasanya aku seperti melihat Rafki saat masih kecil ya? Dulu Rafki kecil juga begitu. Selalu panik dan buru-buru suruh aku makan dan minum obat kalau aku atau mamanya sakit. Atau ini hanya perasaanku aja. Rafka juga sebenarnya peduli sama aku. Papa baru sadar. Ternyata kamu perhatiannya tulus sama Papa. Gak seharusnya nih gue bersikap lebay sama Papa seperti ini. Bukannya tujuan gue datang ke rumah ini untuk ngancurin Papa. Ini kenapa malah gue sepeduli ini sama Papa? Langsung dimakan ya, Pak. Aku istirahat dulu. Ayuna, apa Papa ada salah bicara barusan sama Rafka? Kok dia tiba-tiba berubah begitu? Enggak ada, Pak. Mas Rafkanya kan baru pulang, jadi mungkin karena itu jadi kecapean mungkin, Pak. Papa, Ayuna ambilin ya obatnya. Di mana, Pak? Ada di kamar, tapi kamu gak usah repot. Biar Papa bisa ambil sendiri aja. Benar, nggak apa-apa. Iya. Ya udah. Ayuna ke kamar ya, Pak? Sebentar, Ayuna. Tolong kamu bawa ya. Ini tolong kamu kasih Rafka. Kan kasihan dia lagi kecapean. Kalau dia lupa makan malah dia yang sakit nanti. Iya, Pak. Sekalian sama minumnya. Iya, Pak. Oke. Sampai kapan kamu mau ambil hidup aku? Siapa yang kirim email ini? Mana nama pengirimnya? Apa salah alamat ya? Stop pura-pura menjadi aku. Harusnya kamu membusuk di penjara. Ini kok emailnya kayak buat gue? Rafki, Satya, sama Andika. Kamu aku akan balas.
Ini siapa sih yang ngirim? Kenapa Rafki? Kamu baca ini deh. Tuh. Jojo udah berhasil belum ngerjain Tristan? Sekarang belum ada kabar sih. Gue telepon aja kali ya. Halo Mbak Sila, Gimana berhasil? tadi saya dan anak buah hampir aja ngabisin Tristan, Mbak. Gimana? Maksudnya? Hampir berhasil? Sialnya ada yang datang dan tiba-tiba nolongin Tristan. Malah jadi saya dan anak-anak buah saya yang babak belur, Mbak. Siapa namanya? Rafki. Bukan, Mbak. Saya juga nggak tahu itu siapa. Mungkin temannya Tristan. Lo tuh gimana sih, payah banget? Kok bisa-bisa lo gagal? Gue udah DP lo. Kalau gitu, Mbak Sila harus lunasin pembayaran saya. Karena gara-gara Mbak, saya malah babak belur begini, Mbak. What? Lunasin? Enak aja lo. Tugas lo yang gue kasih aja lo gagal, nggak bisa. Nggak mau gue lunasin. Kenapa sih banyak banget orang bodoh? Udah gagal, gak dibayar gede lagi. Gue masih mual ya? Apa sih? Gue kayak buncitan deh kayaknya. Hah? Kok gue ngerasa buncit ya? Jangan bener lagi gue hamil. Nggak bisa. Gue nggak boleh hamil, gue nggak boleh hamil. Kalau gue hamil, semua rencana gue gagal. Gue nggak bisa hamil. Gue nggak boleh hamil. Gue nggak bisa hamil. Gue nggak boleh hamil. Halo, halo Nit. Nit, lo tahu tempat buat aborsi nggak? Tapi ini kayaknya ilegal. Lo tau gak? Terus pejamkan mata kamu. Lalu kamu tarik nafas panjang. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Sekarang kamu tepuk-tepuk dada kamu kayak gini. Seperti kepakan kupu-kupu. Buang. Gimana? Ya, mendingan. Oke, aku paham kamu emosi banget. Tapi kamu harus sabar. Kita belum punya bukti apapun untuk mematahkan semua tuduhan yang Mama Mila sama almarhumah mama kamu.